Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Melanjutkan mengenai materi tentang ekosistem ya, mengenai bab ke-7 tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini soal uji pemahaman. Jadi setelah adik-adik sekalian membaca literatur atau teorinya, nanti bisa latihan dengan pembahasan soal di sini. Oke, kita mulai saja. Nomor 1, pernyataan berikut yang merupakan pengertian dari populasi. Sekelompok itik mencari makan di persawahan dengan penggembalanya. Nah, ini sekelompok itik, tapi ada penggembalanya, bukan populasi. B, beberapa kijang berlarian dikejar seekor serigala di suatu padang rumput. Ini ada kijang, ada seekor serigala. Nah, ini juga bukan populasi. Yang C, beberapa ekor kera sedang berlompatan di atas pohon di suatu hutan. Nah, ini ada ada kera dan di hutan. Beberapa ekor ya. Kemudian beberapa ekor. Ini bisa juga ya, tapi ini di hutan. Hutan itu kan makhluk hidup. Kemudian yang D, sekelompok kerbau sedang berkubang di sungai pada siang hari. Nah, inilah yang lebih tepat karena hanya sekelompok makhluk hidup. Makhluk hidupnya adalah kerbau. Jadi definisi populasi di sini adalah sekelompok kerbau. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. Jadi yang namanya populasi adalah beberapa individu sejenis yang berinteraksi dengan komponen abiotik. Nah, di sini kan sungai itu kan abiotik. Kalau ini yang C ini tadi bedanya apa? Kalau kera itu kan sekelompok kera, iya. Dia merupakan populasi, tapi dia berinteraksinya dengan hutan. Hutan itu adalah komponen biotik atau komponen hidup. Jadi ini bukan dikatakan sebagai pengertian populasi. Bukan. Seperti itu. Lebih tepatnya ini komunitas ya, karena ada keranya, ada tumbuhannya. Kita lanjut nomor 2. Jika populasi jagung berkurang, populasi yang pertama-tama ikut berkurang adalah populasi yang pertama kali berkurang jika jagung berkurang. Itu tentunya adalah ular bukan ya, burung kecil bukan. Karena apa? Burung kecil itu bukan hanya makan jagung, masih bisa makan ulat. Berarti burung kecil itu bukan, ular itu bukan, elang itu juga bukan. Berarti yang pertama-tama ikut berkurang adalah ulat. Ya, yang A. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, jika populasi tikus berkurang akibat diburu orang karena dianggap hama, hal yang akan terjadi adalah, tikusnya itu diburu, berkurang. Maka kalau tikus berkurang, maka populasi elang itu juga berkurang. Ya, karena apa? Karena elang di sini kan makan tikus. Tapi sebentar, kita evaluasi satu persatu saja. Populasi jagung berkurang. Yang A ya, option yang A itu populasi jagung berkurang. Kalau tikus nggak ada, itu salah. Mestinya jagung bertambah. Kemudian yang B, populasi elang berkurang. Itu bisa dimungkinkan, tapi elang itu masih punya makanan ular sama burung kecil. Ya. Selanjutnya C, populasi ular bertambah. Itu salah. Karena tikus berkurang, ular itu mestinya berkurang. Kemudian yang D, populasi burung kecil berkurang. Itu juga tidak ada hubungannya, karena kan hubungannya tikus ini. Tikus rantainya maksudnya. Jagung, tikus, elang. Nah, kalau ini jagung, burung, elang. Nah, berarti burung kecil itu nggak ada pengaruhnya terhadap tikus. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah populasi elang berkurang karena salah satu makanannya tidak ada. Karena makanannya elang itu kan ada ular, tikus, dan burung kecil. Jadi kalau tikusnya tidak ada berarti elang berkurang, tapi berkurangnya itu tidak signifikan itu loh. Karena dia masih punya makanan ular dan burung kecil. Jadi jawabannya adalah yang B.
Nomor 4. Contoh pola interaksi predasi ditunjukkan oleh harimau dengan rusa. Nah, itu benar. Predasi itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Harimau yang memakan, rusa yang dimakan. Kalau kupu-kupu dengan bunga itu tentu merupakan interaksi simbiosis mutualisme. Kemudian sapi dengan kambing itu adalah kompetisi, ya, karena berebut rumput. Karena sapi dan kambing itu sama-sama makan rumput. Jadi berkompetisi. Tadi kalau kupu-kupu dan bunga, kupu-kupu itu mendapatkan nektar atau madu, sedangkan bunga itu dibantu penyerbukannya. Nah, yang D, benalu dengan pohon mangga itu adalah interaksi parasitisme, simbiosis parasitisme. Jadi salah satu dirugikan, salah satu diuntungkan. Benalu diuntungkan karena menghisap sari-sari makanan dari pohon mangga. Pohon mangga dirugikan karena sari-sari makanannya dicuri benalu. Seperti itu. Jadi yang predasi adalah harimau dengan rusa. Nomor 5. Aliran energi di dalam ekosistem terjadi dari jelas. Aliran energi itu mengalir dari produsen ke konsumen. Produsen itu adalah organisme autotrof, sedangkan konsumen adalah organisme heterotrof. Jadi yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke yang pertama. Perhatikan gambar salah satu ekosistem berikut. Apakah ekosistem yang ditunjukkan gambar tersebut? Berilah alasan jawabmu. Ekosistem persawahan. Karena apa? Ini ada pertanian persawahan dengan teknik terasering, ya, atau sengkedan. Jadi pada tanah atau permukaan muka bumi yang konturnya miring atau konturnya tidak rata, itu digunakan teknik terasering. Jadi dibuat kayak semacam tangga. Itu dengan harapan apa? Bahwa dengan harapan unsur hara dari masing-masing tingkatan ini tidak lekas larut manakala tercuci oleh air hujan. Jadi kalau ini istilahnya kalau di tempatnya Pak Jul itu perengan-perengan, ya, ini perengan-perengan seperti ini. Itu misalkan ada air hujan sementara ditapung dulu, terus diserap oleh tanaman pertanian di atasnya. Begitu juga yang ke bawah, sampai dengan ke bawah itu seperti itu. Nah, ini juga punya fungsi dalam bentuk terasering atau sengkedan itu. Fungsinya apa? Agar tanah tidak lekas longsor, karena muka tanah di atasnya itu dikasih tanaman. Karena fungsi tanaman adalah menyimpan cadangan air atau mengikat tanah agar tidak lekas terkikis oleh air. Gitu ya. Selanjutnya ekosistem, itu berarti beberapa kumpulan komunitas yang menempati suatu tempat tertentu. Ini ekosistemnya adalah ekosistem persawahan. Jadi misalkan ada padi, belalang, unsur biotiknya ada padi, belalang, apalagi tungau, kutu, burung pipit, ular, tikus, katak, dan lain sebagainya. Komponen abiotiknya jelas tanah, batuan, air, udara, suhu udara, kemudian sinar matahari. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya nomor 2. Beberapa orang peserta didik SMP mendapat tugas dari Bapak Ibu guru untuk melakukan pengamatan dan mencatat organisme yang hidup di sebagian wilayah sungai. Hasil pengamatan mereka adalah sebagai berikut. Ikan lele berjumlah 7 ekor, kecebong 48 ekor, kepiting 13 ekor, ikan wader 46 ekor, ikan mujair 16 ekor, serangga air 54 ekor, keong mas 15 ekor, kangkung 15 batang, eceng gondok 25 batang, apu-apu 58 batang. Jika yang mereka amati kedalamannya sekitar 1,5 meter, lebarnya rata-rata 3 meter dan panjangnya 4 meter, berapa kepadatan populasi serangga air di sungai tersebut? Jelaskan jawabanmu. Untuk menghitung mengenai kepadatan dari populasi serangga,
Jadi karena ini kan di dalam air ya, di dalam sungai maksud saya, maka kita perlu mencari volumenya terlebih dahulu. Jadi volume air dari sungainya itu adalah, karena kita asumsikan ini bentuknya adalah balok, jadi volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi, sedemikian hingga 1,5 dikalikan 3 dikalikan 4 sama dengan setengah kali 4 itu sama saja 6 kali 3 itu 18 meter kubik. Nah, ada 18 meter kubik. Nah, itu untuk volumenya, padahal yang ditanyakan adalah kepadatannya, kepadatan penduduk. Nah, kalau ini kepadatan serangga. Jadi kepadatan sama dengan kepadatan serangga itu sama saja jumlah serangga dibagi dengan jumlah serangga dibagi dengan volumenya. Berarti karena apa? Karena yang diukur itu kan dalam bentuk sungai ya, di dalam sungai. Nah, di sebagian wilayah sungai. Seperti itu. Kalau di daratan kita menghitung kepadatannya bukan dibagi volume. Kalau di darat, ini kasusnya di sungai ya. Kalau kasus di darat itu tidak dibagi dengan V atau volume. Berarti misalkan yang diukur sawah, berarti sama dengan jumlah serangga dibagi luas sawah. Gitu ya. Bisa dibedakan. Kenapa ini dibagi volume? Karena dia itu habitat yang kita ukur adalah di dalam sungai. Nah, sungai sendiri itu kan ada volumenya. Makanya kita menghitungnya adalah kepadatan serangga adalah jumlah serangganya dibagi volume air yang kita ukur. Volume air yang kita ukur sudah kita ketahui 18, sedangkan serangganya sebagaimana pada soal kita punya serangga air 54 ekor di sini. Jadi 54 dibagi 18 meter kubik sama dengan 3 ekor per ketutupan ya, 3 ekor per meter kubik. Nah, ini adalah kepadatan serangga pada wilayah sungai yang diukur pada soal. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor 3. Populasi kuda-kuda liar dalam padang rumput tidak selalu tetap, tetapi berubah-ubah. Jika kepadatan populasi kuda-kuda liar tersebut bertambah, apa yang menyebabkan bertambahnya kepadatan populasi kuda-kuda liar di padang rumput tersebut? Jelaskan jawabanmu. Ini gampang. Kita lihat, kita asumsikan di sebuah padang rumput. Kalau kudanya bertambah, itu mestinya adalah minim pemangsa atau tidak ada predator. Itu yang pertama. Jadi kalau tidak ada predator, setiap kuda punya bereproduksi, punya anak, pasti dia bertambah, tidak mungkin berkurang. Yang kedua, jumlah makanan tercukupi. Atau dalam hal ini populasi rumputnya melimpah yang merupakan makanan dari kuda. Seperti itu. Nah, ini merupakan dua faktor yang sangat penting dalam menentukan jumlah kuda-kuda liar. Manakala ada pemangsa, maka kuda-kuda tersebut akan kecenderungannya berkurang. Ya, karena yang namanya pemangsa itu kan pasti memakan, predasi, hubungannya kan predasi, saling memakan. Kalau kuda dimakan kan mesti asumsinya mati. Mati jumlahnya akan mengurangi jumlah populasi. Kan seperti itu. Nah, begitu juga jumlah makanan. Manakala jumlah makanannya itu berkurang, itu akan bisa menyebabkan satu, kuda itu mungkin akan bermigrasi atau berpindah ke lain tempat yang masih memiliki makanan yang cukup. Itu yang pertama. 2, dia tetap di situ tapi tumbuh kembangnya akan terhambat. Atau bahkan kalau yang namanya
pertumbuhannya terhambat, kemungkinan besar reproduksinya juga akan terhambat maksud saya. Nah, seperti itu. Itulah faktor-faktor yang sekiranya menyebabkan kuda-kuda liar di dalam padang rumput. Mestinya kalau kuda liar itu berarti tidak tidak diternakkan ya. Tidak diternakkan. Jadi memang kuda itu hidupnya di habitat tersebut. Seperti itu. Gitu ya. Saya rasa cukup jelas. Jadi ada dua faktor, adanya predator atau ketersediaan makanan. Sebenarnya ada faktor lain lagi, tapi itu tidak terlalu krusial, tentunya dalam bentuk cuaca. Jadi kalau cuaca atau iklim, atau tentunya kan yang namanya kuda itu kan butuh yang namanya habitat yang sekiranya nyaman buat mereka, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Biasanya kalau kuda itu kecenderungannya lebih suka daerah yang memiliki tingkat sinar matahari yang tinggi, tapi tidak seperti halnya gurun. Jadi biasanya kalau sabana atau stepa itu kan umumnya mendapat sinar matahari yang cukup. Makanya rumput-rumputan bisa tumbuh dengan subur. Seperti itu. Jadi ada faktor pendukung lainnya adalah dukungan habitat. Apakah habitat tersebut mendukung atau tidak? Kalau tidak mendukung, pasti dia migrasi. Selanjutnya nomor 4. Oke, kita identifikasi. Yang pertama di sini ada, saya tulis di sini ya. 1 adalah jamur, 2 jangkrik, 3 ini saya katakan saja bakteri gitu aja ya. Bakteri. 5 itu lipan. Lipan atau kaki seribu. Nah, kita masuk ke pertanyaannya. Ini ya pertanyaannya. Organisme pada gambar tersebut merupakan organisme yang hidup di permukaan dan di dalam tanah. Apa perbedaan organisme pada gambar nomor 1 dan nomor 3 dengan organisme pada nomor 2 dan 4? Jadi 1 itu dengan 3, jamur dan 1 dan 3 jamur dan bakteri, sedangkan 2 dan 4 ya. Nah, perbedaannya adalah jamur dan bakteri itu berfungsi sebagai decomposer ya, atau pengurai. Mengurai zat organik menjadi zat anorganik. Jadi misalkan kalau jamur tadi kan hidup di kayu, kemudian dia mula-mula sebagai benda organik atau zat organik, kemudian dilapukkan menjadi unsur hara yang merupakan unsur anorganik. Begitu juga bakteri, itu sama saja. Berarti perannya adalah sebagai decomposer atau pengurai. Nah, berbeda dengan jangkrik ataupun dan lipan, itu fungsinya bukan sebagai pengurai, tapi sebagai detritivore. Ya. Karena apa? Contohnya jangkrik itu kan makan dedaunan. Nah, dari dedaunan itu nanti akan berubah menjadi disintesa menjadi buat makanan dia ya. Kemudian menjadi fesesnya yang akan menjadi unsur hara. Jadi dia tidak menguraikan, tapi membantu pelapukan dari zat-zat organik macam daun, batang kayu. Nah, itu tidak istilahnya tidak seperti dekomposer, tidak diuraikan, tidak dilapukkan maksud saya, tapi diurai atau dipecah-pecah, itu namanya detritivore. Gitu ya untuk masing-masing perannya. Jadi ini sama-sama penting untuk jamur maupun bakteri, begitu juga jangkrik dan lipan. Jadi kalau detritivore itu kan nanti memecah struktur molekul yang besar-besar, dipecah menjadi
struktur molekul yang lebih kecil. Seperti itu. Selanjutnya nomor 5. Fitoplankton dan ganggang pada ekosistem perairan merupakan organisme autotrof dan berperan sebagai produsen dalam ekosistem tersebut. Mengapa fitoplankton dan ganggang merupakan organisme autotrof dan berperan sebagai produsen? Karena fitoplankton adalah tumbuhan air yang melayang-layang di permukaan air. Diingat. Dan ganggang itu memiliki zat hijau daun atau klorofil. Sedemikian hingga mereka bisa melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, kalau organisme yang mampu membuat atau mampu berfotosintesis itu dinamakan organisme autotrof atau organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Nah, yang bisa membuat makanan sendiri itu namanya produsen. Nah, gitu ya pembahasannya. Saya rasa cukup jelas. Ada 10 soal 50-50, satu option ABC dan yang satunya adalah mengenai uraian. Saya rasa cukup pembahasannya, semoga membantu dan bisa bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.